Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tika Kusmaningrum, nomor induk mahasiswa 18.31056, Prodi Pendidikan Agama Islam, Universitas Ahmad Dahlan. Nah, baiklah, adanya video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah kebijakan pendidikan. Nah, baiklah, di video ini kita akan membahas apa sih konsep dasar kebijakan pendidikan. Nah, kita cari tahu dulu apa sih itu kebijakan. Kebijakan pendidikan itu apa sih? Nah, pengertiannya itu kebijakan pendidikan terdiri dari dua kata. Nah, yaitu kebijakan, policy, dan pendidikan atau education. Nah, kebijakan itu dapat diartikan sebagai kepandaian, kemahiran, kebijaksanaan, atau rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran. Nah, sedangkan pendidikan itu apa? Nah, pendidikan itu dapat diartikan sebagai hak asasi manusia, kunci pembangunan, berkelanjutan, dan perdamaian serta stabilitas dalam suatu negeri. Nah, kebijakan pendidikan merupakan rumusan dari berbagai cara untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Jadi, kebijakan pendidikan itu dapat disimpulkan sebagai suatu rangkaian kegiatan yang meliputi perumusan, analisis, implementasi, monitoring, atau pemantauan serta evaluasi seputar masalah pendidikan yang diterapkan dalam menjawab tantangan pendidikan dan diberlakukan secara periodik. Adapun tujuan-tujuan pendidikan, kebijakan pendidikan. Nah, tujuan kebijakan pendidikan itu dapat dilihat dari pemahaman tentang pandangan-pandangan dasar tujuan kebijakan. Apabila dihubungkan dengan pendidikan dapat dikelompokkan menjadi 3. Nah, yang pertama itu kita dapat dilihat dari sisi tingkatan masyarakat. Tujuan kebijakan di sini itu dapat diamati dan ditelusuri dari hakikat tujuan pendidikan yang universal. Hal tersebut tuh merupakan analisis pada fakta dan realita yang tersebar luas di masyarakat, dikarenakan pendidikan dalam arti umum mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, yang kedua yaitu dilihat dari sisi tingkatan politisi. Nah, tujuan kebijakan ini dapat diamati dan ditelusuri dari sumbangan pendidikan terhadap perkembangan politik pada tingkatan sosial yang berbeda. Pendidikan yang telah menjadi suatu kebijakan publik diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif supaya tercipta generasi masyarakat dalam aspek keseimbangan antara hak dan kewajiban sehingga wawasan, sikap, dan perilakunya semakin demokratis. Nah, yang ketiga itu tujuannya dapat dilihat dari sisi tingkatan ekonomi. Tujuan kebijakan ini dapat dilihat dan ditelusuri dari kesadaran pentingnya pendidikan sebagai orientasi jangka panjang yang didasarkan pada beberapa alasan, yaitu yang pertama pendidikan. Nah, pendidikan kan adalah untuk perkembangan ekonomi dan bukan sekedar pertumbuhan ekonomi saja. Nah, yang kedua itu investasi pendidikan yang memberikan nilai baik yang lebih tinggi daripada investasi fisik di bidang lain. Nah, pendidikan kan mempunyai kedudukan yang cukup signifikan, terutama ketika seseorang telah menggali dan mengaktualisasikan potensi diri dan mempunyai kompetensi yang cukup sesuai dengan bidangnya. Nah, selanjutnya yaitu fungsi kebijakan dalam pendidikan. Nah, kebijakan pendidikan itu kan fungsinya banyak ya. Nah, saya akan mengambil beberapa aja. Nah, fungsi yang pertama itu menyediakan akuntabilitas norma budaya yang menurut pemerintah itu perlu ada di dalam pendidikan. Nah, yang kedua yaitu mengembalikan mekanisme akuntabilitas untuk mengukur kinerja siswa dan guru. Nah, perlu diupayakan pendirian suatu lembaga independen dan mandiri yang bertugas khusus untuk melakukan kegiatan evaluasi dan pengawasan. Nah, yang ketiga yaitu pedoman untuk bertindak. Yang ketiga yaitu pembatas perilaku. Nah, apabila dikaitkan dengan pendidikan, kebijakan pendidikan tidak dapat dilepas dari norma serta aturan dalam setiap tindakan yang diaktualisasikan berkaitan dengan aktivitas pendidikan. Nah, yang ketiga yaitu bantuan bagi pengambil keputusan. Nah, terus yaitu kita masuk ke ruang lingkupnya. Kayak contohnya kan, contoh kebijakan itu kan yaitu adalah undang-undang,
peraturan pemerintah, keputusan presiden, keputusan menteri, perda, keputusan bupati, dan keputusan direktur. Nah, setiap kebijakan yang dicontohkan tuh di sini tuh adalah bersifat mengikat dan wajib dilaksanakan oleh objek kebijakan. Nah, contoh ini juga memberi pengetahuan pada kita bahwa ruang lingkup kebijakan tuh dapat bersifat makro, meso, dan mikro. Nah, mungkin cukup sekian pembahasan dari saya. Untuk selebihnya saya